Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Daviano dengan NIM 230505556. Saya berasal dari prodi Ilmu Komputer 3B Universitas Haji Madani. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang JSON LD dan langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di sini ada pengertian. JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data adalah sebuah format data yang didasarkan pada JSON. Namun dirancang khusus untuk mempresentasikan data terstruktur atau struktur data dengan cara yang mudah dibaca oleh mesin. Ini berarti data dalam format JSON LD dapat dihubungkan dengan data lain di web, menciptakan suatu web semantik yang lebih terhubung. Selanjutnya ada struktur. Struktur JSON LD sangat mirip dengan JSON biasa, namun dengan beberapa tambahan. Yang pertama ada konteks, mendefinisikan kosakata, vocabulary yang digunakan dalam data. Kalau kita ada ID, memberikan identitas unik pada setiap elemen data. Lalu ada tipe, menentukan jenis dari suatu elemen data. Dan yang terakhir ada property, yaitu menjelaskan atribut atau properti dari suatu elemen data. Nah, selanjutnya ada contoh JSON LD yang teman-teman bisa lihat di depan. Dalam konteks itu ada https schema.org, lalu tipenya ada person, namanya ada John Doe, job title ada software engineering, dan lain-lain. Oke, dalam contoh di samping, konteks merujuk ke kosakata skema.org yang umum digunakan untuk mendefinisikan berbagai jenis entitas. Lalu tipe menunjukkan bahwa data ini mewakili seseorang atau person. Name, job, title, dan address adalah properti dari person sendiri. Lalu ada address, yaitu merupakan objek yang memiliki tipe postal address. Oke, tujuan spesifik dari JSON LD antara lain, yang pertama memungkinkan interoperabilitas data, yaitu JSON LD memungkinkan data dari berbagai sumber untuk saling berhubung dan diintegrasikan, sehingga menciptakan jaringan informasi yang lebih luas. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas hasil pencarian. Dengan menandai data menggunakan JSON LD, kita dapat memberikan informasi tambahan kepada mesin pencari tentang konten website kita. Hal ini dapat meningkatkan relevansi hasil pencarian dan memungkinkan mesin pencari menampilkan informasi yang lebih kaya. Lalu yang terakhir, memudahkan pengembangan aplikasi. JSON LD menyediakan cara yang mudah untuk mengakses dan memanipulasi data terstruktur, sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi. Oke, manfaat penggunaan JSON LD yaitu meningkatkan SEO, memberikan informasi tambahan kepada mesin pencari tentang konten halaman teman-teman sekalian seperti rating, harga, dan ketersediaan produk. Lalu yang kedua ada interoperabilitas data, yaitu menghubungkan data dengan data dari sumber lain di website, menciptakan jaringan informasi yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada pengembangan aplikasi yang lebih cepat. JSON LD menyediakan struktur data yang jelas dan konsisten, sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi. Oke, selanjutnya ada integrasi JSON LD dengan RDF. RDF atau Resource Description Framework adalah sebuah model data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk triple. Triple itu yaitu ada subjek, predikat, objek. Oke. Dan JSON LD ini dapat dikonversi menjadi RDF dan serta sebaliknya gitu loh. Mengapa mengintegrasikan JSON LD dengan RDF? Yang pertama ada fleksibilitas. JSON LD memberikan cara yang lebih mudah untuk membuat dan mengkonsumsi data RDF. Lalu yang kedua ada interoperabilitas. Data dalam format RDF dapat diproses oleh berbagai macam alat dan aplikasi. Selanjutnya cara integrasi. Konversi JSON LD dapat dikonversi menjadi RDF menggunakan berbagai alat dan library. Selanjutnya ada embedding. RDF dapat dibenamkan langsung ke dalam dokumen JSON LD. Selanjutnya aplikasi JSON LD di web modern. Yang pertama ada schema.org, kosakata yang paling umum digunakan untuk menandai data dalam JSON LD. Yang kedua ada Google Structured Data Testing Tool, yaitu alat untuk memvalidasi dan menguji data terstruktur. Lalu yang ketiga ada WordPress, banyak plugin WordPress yang mendukung JSON LD. Oke, selanjutnya ada semantic web, yaitu membangun web yang lebih terhubung dan bermakna. Oke, di sini ada contoh JSON LD pada web semantik, menjelaskan tentang buku ya, seperti perpustakaan gitu.
Nah, dari di dalam konteksnya itu ada https://schema.org, lalu tipenya ada book, nama bukunya yaitu The Lord of the Rings, autornya lu tipe person, nama dan lain-lain. Oke. Dalam contoh di samping, konteks menentukan kosakata yang digunakan. Dalam hal ini adalah skema.org. Tipe yaitu mendefinisikan jenis data yaitu book ya. Ya, itu. Lalu yang ketiga ada name, author, publisher atau that publisher adalah properti dari objek book, dan yang terakhir author dan publisher sendiri merupakan objek dengan tipe person dan organization. Oke, kesimpulannya, JSON-LD adalah format data yang sangat berguna untuk pengelolaan dan data terstruktur di web modern. Dengan mengintegrasikan JSON-LD dengan RDF, kita dapat membangun aplikasi yang lebih cerdas dan interaktif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Dah.